Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Good morning. Wah, Losa senang sekali bisa menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Pasti adik-adik hari ini penuh dengan semangat, apalagi yang mau sekolah online. Wah, Losa harap adik-adik semuanya semangat untuk sekolah online ya. Terlebih lagi semangat juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada yang diberikan oleh guru-guru adik-adik di sekolah. Nah, sebelum adik-adik melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, Losa mau mengajak adik-adik semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami semuanya boleh istirahat dengan baik di malam hari dan pagi hari boleh bangun dengan sukacita dan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, Losa ada satu pertanyaan nih untuk adik-adik semuanya ya. Kira-kira apa yang biasanya kita lakukan sebelum memulai ibadah sekolah minggu dan mengakhiri ibadah sekolah minggu? Kira-kira apa yang kita lakukan ya? Nah, biasanya kita akan memulai ibadah sekolah minggu bahkan mengakhiri ibadah sekolah minggu dengan berdoa. Karena kita mau berdoa meminta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di sepanjang ibadah sekolah minggu. Sehingga kita semuanya bisa memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, bahkan melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Namun adik-adik, tidak kalah penting juga ketika kita berdoa sebelum memulai ibadah sekolah minggu dan mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita juga bersyukur ya, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita bisa beribadah sekolah minggu sekalipun kita beribadah secara online yang adik-adik ya, karena tidak semua orang adik-adik bisa beribadah sekolah minggu dengan baik. Maka dari itu kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, hari ini kita juga akan mendengar cerita tentang orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Adik-adik bisa membaca di layar video atau melalui Alkitab masing-masing. Lause Ika akan membacakannya untuk kita semuanya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, tema di dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Nah, seperti firman Tuhan yang telah kita baca tadi, pada suatu hari Tuhan Yesus hendak pergi ke Yerusalem dan dalam perjalanan itu Tuhan Yesus melewati sebuah desa. Di desa tersebut ada ke-10 orang yang menderita sakit yang parah. Dan karena sakit itu, badan mereka itu penuh luka. Dan sakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Bahkan jari kaki dan jari tangannya mereka ada yang putus. Ada yang tahu penyakit itu apa? Yes,
penyakit kusta. Nah, karena penyakit kusta ini tidak dapat disembuhkan, maka orang-orang yang berada di desa itu mengusir ke-10 orang kusta tersebut. Bahkan orang-orang di desa ini melarang orang kusta ini untuk mendekati orang-orang yang lain. Mereka juga dilarang untuk pulang ke rumah mereka. Nah, pastinya mereka sangat sedih ya adik-adik ya, karena mereka harus terpisah dari keluarga mereka. Nah, ketika 10 orang kusta tadi itu melihat Tuhan Yesus, mereka tidak berani nih untuk mendekati Tuhan Yesus. Sehingga mereka berdiri dari jauh dan berteriak mengatakan, "Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Tuhan Yesus mau menyembuhkan mereka. Karena itu Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi kepada imam-imam untuk diperiksa apakah mereka sudah sembuh atau belum. Nah, mereka percaya pasti Tuhan Yesus dapat menyembuhkan mereka. Sehingga tanpa pikir panjang nih adik-adik ya, mereka langsung pergi menjumpai para imam. Dan di dalam perjalanan, ternyata mereka menyadari bahwa mereka telah sembuh. Wah, dalam perjalanan menemui para imam, mereka telah sembuh nih. Maka dari itu mereka bersuka cita dan mereka cepat-cepat pergi untuk menjumpai para imam. Akan tetapi salah satu di antara mereka kembali kepada Tuhan Yesus dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena telah menyembuhkan penyakit yang dialami pada saat itu. Penyakit yang membuat dia harus diasingkan dari banyak orang. Penyakit yang membuat dia harus terpisah dari keluarganya. Maka dari itu ia bersyukur, ia berterima kasih kepada Tuhan. Dan karena ia telah sembuh, ia juga bisa kembali kepada orang-orang yang mengasihi dia, keluarganya. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh ke-9 yang lain tadi, ke-9 orang yang sakit kusta tadi? Mereka dipulihkan oleh Tuhan, akan tetapi karena mereka terlalu semangat, karena mereka terlalu bersuka cita, sampai mereka lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita semuanya, baik Lose maupun adik-adik semuanya, untuk jangan lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa makan 3 kali sehari, kita bisa sekolah dengan baik, kita bisa memakai pakaian yang layak, kita juga bisa tinggal bersama-sama dengan papa, mama, keluarga kita. Mari kita bersyukur untuk semuanya itu. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita sakit, ketika kita menghadapi ulangan, ketika kita di dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Kita bersyukur untuk itu. Bahkan adik-adik juga harus ya berterima kasih kepada papa, mama yang senantiasa merawat dan menjaga adik-adik, memberikan makan yang layak, memberikan tempat tinggal yang layak, memberikan pakaian yang layak untuk adik-adik. Bahkan adik-adik juga dapat menikmati sekolah dengan baik juga. Nah, kita juga harus berterima kasih nih kepada kakak atau koko atau cece yang juga menyayangi kita, atau bahkan kepada semua teman-teman yang telah menyayangi kita, yang menolong dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada papa mama, kepada koko cece, atau kepada teman-teman yang mengasihi adik-adik? Jika adik-adik belum pernah atau mungkin jarang untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua, bahkan kepada orang-orang yang menyayangi adik-adik, mulai hari ini ya, mulai hari ini mari ayo kita berterima kasih, ayo kita bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, bahkan untuk kedua orang tua kita, bahkan untuk orang-orang yang menyayangi kita. Jangan sampai kita menjadi
menjadi anak-anak yang lupa bersyukur, lupa untuk berterima kasih. Amin untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami untuk kami tidak lupa bersyukur, tidak lupa berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua pertolongan Tuhan. Terima kasih juga untuk orang tua yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh makan dengan cukup, kami boleh tinggal di rumah yang layak, kami juga boleh memakai pakaian yang layak, bahkan kami boleh memiliki mainan yang cukup, kami juga boleh bersekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar. Kami mau terus mengucapkan terima kasih dan kami mau bersyukur kepada setiap orang yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sampai ketemu besok ya. Tetap jaga kesehatan dan ingat harus mentaati protokol kesehatan. Bye-bye adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati.